Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Halo, selamat siang sahabat RT dimanapun ya sahabat RT berada. Senang sekali Arjuna hadir menemani sahabat RT yang pastinya di Dialog Siang edisi hari ini ya sahabat RT 2 Juni 2022 ya. Oh, ini cantik ya tanggalnya. Baik, sahabat RT, di edisi hari ini nih ya, untuk sahabat RT kita akan membahas sesuatu dan mengupas semuanya. Pokoknya ini adalah isinya daging semua sahabat RT, ilmu semua yang mana sahabat RT bisa menjadi informasi juga nanti ya, bisa disebarluaskan ke teman-teman terdekat atau ke sanak saudara juga nih ya, ke masyarakat yang lain pula ya. Nah, untuk sahabat RT, tema kali ini Dialog Siang yang mengangkat tema serba-serbi tindak pidana narkotika ya, bersama Bapak Sularko, Hakim dan Humas ya, PN Temanggung pastinya. Halo, ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Juna, selamat siang sahabat RT FM dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat ya Pak nih? Alhamdulillah sehat Mas Juna. Dan pastinya semangat ya untuk membagikan ilmu ke sahabat RT yang ada di rumah ya. Nah sahabat RT, memang ini harus menjadi fokus kita bersama ya sahabat RT mengenai narkotika ya sahabat RT. Maka dari itu kita di siang hari ini akan membahas mengenai serba-serbi tindak pidana narkotika sendiri. Nah, Bapak Sularko ini yang sangat luar biasa sekali hari ini semangatnya ya. Nah, kali ini kita memulai dialog siang ini, sebelumnya kita pengen tahu terlebih dahulu ya pengertian dari narkotika itu sendiri. Seperti apa. Terima kasih sahabat RT FM dimanapun berada. Selamat siang ya. Jadi pada kesempatan siang kali ini yang kebetulan memang tanggalnya cantik, saya baru sadar Mas ya, 22/6/22 ya, 22 Juni 2022. Ada kesempatan siang ini kita akan sedikit berbincang mengenai tindak pidana narkotika. Nah, narkotika itu sendiri sebenarnya di sini kan ada terminologi atau istilah yaitu narkotika. Nah, narkotika itu secara umum bisa disebut juga dengan istilah narkoba. Nah, kalau narkoba ini pengertiannya lebih luas. Narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang. Nah, jadi kalau kita mendengar istilah narkoba itu di dalamnya pasti ada kata narkotikanya. Nah, kalau narkotika ini merupakan bagian dari narkoba, yaitu narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang. Nah, kalau narkotika sendiri itu diartikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Artinya kalau kita melihat definisi operasional ini, yang dimaksudkan narkotika itu bisa berasal dari zat dalam bentuknya suatu zat atau suatu obat. Ada yang tanaman dan bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis. Artinya memang yang lahir langsung dari alam itu ada seperti ganja, kemudian yang sengaja dibuat, diproduksi itu juga ada, yaitu adalah contohnya adalah sabu yang mengandung metamfetamina. Begitu. Nah, narkotika itu buat apa sih? Dia dapat kalau apabila digunakan, dikonsumsi itu dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan gitu. Contohnya tadi yang saya sudah sebutkan tadi, misalnya yang dibuat itu adalah sabu, heroin, itu adalah yang bukan tanaman. Kemudian yang tanaman adalah tanaman ganja, itu adalah salah satu jenis atau contoh dari narkotika. Nah, sedangkan psikotropika adalah obat berupa pil, itu berarti dia obat. Kalau psikotropika itu berarti artinya dia pasti bukan berasal dari tanaman. Jadi perbedaannya antara narkotika dengan psikotropika, kalau narkotika itu memang ada yang sengaja dibuat, ada yang dari alam, artinya dia tumbuh di dalam suatu misalnya dalam satu ladang, dalam satu dia langsung dari alam tanpa diciptakan oleh manusia. Nah, kalau psikotropika itu pasti diciptakan oleh manusia, karena bentuknya pil. Nah, pil itu contohnya seperti obat alprazolam dan riklona, itu yang banyak beredar di Temanggung Mas Juna ya, sahabat RT FM dimanapun berada. Jadi tingkat peredaran di Temanggung ini cukup tinggi sih.
hampir 50% perkara pidana yang disidangkan di pengadilan di Temanggung itu 50% adalah berkaitan dengan narkoba ini, narkotika, psikotropika, obat-obat terlarang. Nah, sedangkan obat terlarang itu apa? Obat terlarang itu adalah obat yang masuk daftar G. Daftar G itu artinya peredarannya itu diawasi oleh Kementerian Kesehatan dan harus dibeli dengan resep dokter. Contohnya adalah Zenit dan Double L. Nah, sebenarnya Double L itu adalah obat yang digunakan untuk para penderita Parkinson atau kalau orang Jawa nyebut tetelo ya. Jadi yang tangannya gerak-gerak ini. Nah, itu obatnya Double L. Namun itu disalahgunakan oleh orang-orang, dibeli secara bebas tanpa adanya resep, kemudian dikonsumsi supaya tujuannya untuk memberikan, katanya sih sugesti supaya dia sebagai doping lebih kuat bekerja gitu. Jadi ada 3, ada narkotika, ada psikotropika dan obat-obat terlarang. Begitu sahabat RTFM. Ya, sangat jelas sekali ya sahabat RT penjelasan dari Pak Sularko ini ya. Jadi narkotika tersebut ya, ada narkotika yang pertama itu dari alami ya, dari tumbuhan dan sebagainya, dan psikotropika ini yang dibuat oleh manusia sendiri, dan yang terakhir adalah obat-obat terlarang tersebut gitu ya, yang mana memang dikhususkan untuk pengobatan gitu aja Pak ya, dimana ini dibeli harus dengan resep dokter seperti itu ya. Ya, di siang hari ini kita membahas dan fokus ke narkotika sendiri aja Pak. Narkotikanya saja. Nah, narkotika itu kan hanya satu golongan aja Pak, atau dibagi-bagi dengan golongan lain. Ya. Nah, prinsipnya narkotika itu dibedakan jadi 3 golongan. Golongan ini pembedaannya berdasarkan tujuan penggunaannya. Ya, pertama ada golongan 1. Golongan 1 ini tingkat ketergantungan sangat tinggi. Dia seperti tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dipakai misalnya untuk pengobatan atau untuk terapi, tidak boleh. Dia hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk riset saja. Tidak bisa digunakan untuk terapi pengobatan. Ini narkotika golongan 1 ini contohnya ada opium, ada kokain, ada heroin, ada metamfetamina dan ganja. Itu masuk golongan 1. Ini kalau dikonsumsi ketergantungannya tinggi. Jadi begitu sekali kita pakai itu sudah susah untuk lepas lagi. Itu golongan 1. Nah, yang kedua golongan 2. Golongan 2 ini adalah digunakan untuk terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, pengembangan pengetahuan. Jadi golongan 2 ini bisa digunakan untuk terapi, pengobatan, digunakan sepanjang dengan resep dokter. Namun demikian golongan 2 ini digunakan sebagai sarana paling terakhir. Artinya kalau tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkan, itu boleh dipakai golongan 2 ini. Nah, contohnya itu adalah morfin, itu golongan 2. Nah, golongan 3 ini adalah yang diproduksi memang untuk digunakan untuk pengobatan dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein, polkodonia, dan propiram. Mungkin kalau sahabat RTFM dimanapun berada itu pernah operasi, masuk kamar operasi, kemudian dikasih obat bius, kemudian ditempel di dadanya itu seperti kayak karet itu, yang kalau dihirup itu menjadi fly, itu mengandung narkotika golongan 3 ini. Jadi digunakan untuk kesehatan, untuk terapi dan untuk pengobatan. Jadi sebenarnya narkotika ini digunakan dan diproduksi itu untuk kepentingan seperti itu. Nah, namun yang menjadi larangan di sini, yang menjadi tindak pidana itu ketika narkotika itu digunakan bukan untuk tujuan peruntukannya. Artinya saya tidak sakit nih, tapi karena saya sako, karena saya ingin ingin ngefly, makanya saya beli di tempat yang ilegal, beli tempat orang. Nah, itu yang dilarang dalam hukum pidana kita, gitu Mas Juna. Dan memang narkotika ini berarti di sini ada plus minusnya juga aja Pak, di mana mungkin ada beberapa oknum yang memanfaatkan narkotika itu untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Dan ya tadi yang dikatakan sama Pak Sularko untuk nge-fly gitu ya, tinggi ya, dalam artian tinggi itu ya seperti itu ya, kepuasan diri sendiri gitu ya. Ketergantungan tinggi. Nah, Pak Sularko, untuk dari tema siaran kita ini kan tindak pidana narkotika ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu seperti apa, Pak? Jadi saya sedikit uraikan ya, bahwa prinsipnya ada kata tindak pidana dan narkotika. Nah, tindak pidana itu sendiri dalam hukum positif kita, dalam hukum Indonesia, tindak pidana itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kejahatan, yang kedua itu adalah pelanggaran. Nah, pengaturannya kejahatan itu di mana pelanggaran kejahatan yang secara umum, artinya hukum pidana umum, itu diatur di buku 2 KUHP. Contohnya apa kejahatan itu, Pak? Contohnya kejahatan itu adalah menghilangkan nyawa orang lain, ya kan? Membunuh. Kemudian mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin, ya kan? Mencuri.
misalnya melakukan penganiayaan, itu adalah salah satu bentuk contoh-contoh kejahatan. Kejahatan yang diatur di dalam buku 2 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selain kejahatan, tindak pidana itu juga ada namanya pelanggaran. Nah, pelanggaran itu diatur dalam buku 3 KUHP. Nah, itu adalah tindak pidana yang bersifat umum. Contoh pelanggaran itu apa? Contoh pelanggaran itu kalau kita misalnya naik sepeda motor tanpa menggunakan helm. Nah, itu adalah contohnya adalah pelanggaran. Nah, itu adalah kejahatan dan pelanggaran atau tindak pidana yang di luar di KUHP. Itu lazim dalam hukum pidana disebut sebagai hukum pidana umum. Nah, selain hukum pidana umum yang diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu juga ada yang diatur di luar KUHP. Nah, kita menyebutnya itu adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus itu yang diatur di luar KUHP, seperti narkotika ini. Jadi tindak pidana narkotika ini diatur di luar KUHP. Jadi kalau kita cari di KUHP nggak ada, Mas Juna. Ini adanya di luar KUHP. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ada juga contohnya kejahatan di luar KUHP itu adalah terorisme. Kemudian perlindungan anak, kekerasan terhadap anak itu juga diatur di luar KUHP. Nah, tindak pidana narkotika ini sendiri artinya adalah kejahatan. Dia melakukan kejahatan bukan pelanggaran, kan hukumannya berat. Jadi kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan narkotika. Nah, itu namanya disebut tindak pidana narkotika. Nah, ini merupakan kejahatan yang diatur di luar KUHP, gitu Mas Yuna. Jadi adalah kejahatan yang diatur di luar KUHP. Luar KUHP sendiri, jadi merupakan pidana khusus. Pidana khusus ya. Nah, untuk dimensinya sendiri Pak Sularko ya, ini pasti tindak pidana narkotika kan ada 2 macam seperti itu ya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi dimensinya tindak pidana narkotika yang diatur di luar KUHP itu sebenarnya cuma ada 2. Satu adalah penyalahguna, satu adalah pengedar. Nah, jadi tindak pidana narkotika tadi itu dimensinya ada 2. Satu apa? Pengguna atau penyalahguna, yang kedua adalah pengedar, gitu Mas. Oke, nah sebelum kita nanti bahas satu persatu Pak Larko ya, untuk teman-teman sahabat RT dimanapun sahabat RT berada ya, yang ingin bertanya mungkin seperti tema di siang hari ini, serba-serbi tindak pidana, monggo langsung saja bisa WhatsApp ataupun SMS ya, 088227860948. Untuk phone live-nya bisa di 491039 ya. Sahabat RT juga bisa bergabung di beberapa media sosial dari RTFM, mulai dari Facebook di RTFM Radio Temanggung, lalu Twitter @RTFM, Instagram Radio Temanggung FM ya. Baik, tadi yang dikatakan sama Pak Sularko ya, dimensi dari tindak pidana narkotika itu ada 2 macam ya, pengedar dan pengguna. Nah, kita bahas salah satu dulu aja Pak. Ini mengenai pengguna narkotika sendiri. Lebih ringan dulu ya, pengguna. Jadi pengguna itu dibedakan lagi Mas, jadi 4. Pengguna itu ada pecandu, ada penyalahguna, ada korban penyalahguna, dan ada pasien. Ini adalah pengguna narkotik itu. Yang pertama pecandu. Pecandu itu yang menyalahgunakan narkotika. Nah, dia penyalahguna ini. Penyalahguna itu artinya apa? Menggunakan narkotika tanpa izin. Ya, gampangnya tanpa resep dokter. Nah, ini tanpa ada pengawasan dari pihak yang berwenang. Ini namanya pecandu. Dia menyalahgunakan narkotika tanpa adanya resep. Itu adalah pecandu. Kemudian yang kedua adalah penyalahguna. Nah, itu penyalahguna itu adalah menggunakan narkotika itu secara melawan hukum. Nah, dia tidak berhak di situ memang. Kalau yang pertama itu berhak, tapi dia memang sakit, tapi dia membeli di luar gitu loh. Kan kadang kalau kita mendapatkan obat itu ada resepnya. Resep itu kan cuma berlaku untuk 1 kali pakai. Ketika saya misalnya hari ini batuk, saya ke dokter kasih resep misalnya hari ini. Kemudian kalau batuk lagi, obat itu resep itu tidak boleh ditebus lagi, harus ganti obat, ya kan? Nah, itu pecandu itu orang yang memang sebenarnya dia ketergantungan. Dia harusnya memakai dalam dosis tertentu, dia menggunakan supaya ketergantungan itu hilang. Tapi ketika dia tidak menggunakan resep, nah itu menjadi pencandu. Yang kedua adalah penyalahguna. Penyalahguna itu orang yang sama sekali tidak mendapatkan izin atau resep dari dokter dan tidak pernah diperiksa dia sebagai orang yang ketergantungan. Nah, itu adalah penyalahguna. Jadi dia menggunakan narkotika itu adalah melawan hukum. Karena pada prinsipnya dia kan dilarang kan. Kemudian dia berusaha mencari di tempat lain, di peredaran gelap narkotika.
Nah, yang ketiga adalah korban penyalahguna, yaitu orang yang tidak sengaja menggunakan. Itu bisa dibujuk, diperdaya, ditipu, atau diancam sehingga dia menggunakan narkotika itu di bawah pengaruh daya paksa orang lain. Jadi biasanya itu dia menggunakan itu misalnya dalam kerumunan gitu kan, kemudian dikasih sama temannya, ini pakai aja enak, nih apa, dia nggak tahu kalau itu narkotika. Nah, itu adalah korban penyalahgunaan. Nah, yang keempat ini pasien. Nah, pasien ini adalah orang yang menggunakan narkotika itu dengan indikasi medis. Yang seperti saya sampaikan tadi, itu hanya menggunakan golongan 2 dan golongan 3 untuk tujuan pengobatan dalam batas sediaan dan dosis tertentu. Jadi dari keempat ini, yang nomor 4 ini yang penggunaannya diperbolehkan karena dia memang pasien menderita sakit tertentu. Kemudian dalam obat-obatan itu ada yang mengandung narkotika. Itu golongan 2 dan golongan 3. Itu adalah pengguna dari narkotika. Nah, yang pasti ini harus sesuai dengan resep dokter. Ya, yang keempat ini yang pasien ya harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Oke, nah Sobat RT, nanti Sobat RT akan mengetahui secara lengkap juga nih tentang pengedar narkotika ya. Dan ini yang tadi dijelaskan adalah pengguna narkotika. Pak, ada pecandu narkotika, artinya dia pertamanya sudah pernah gitu ya, dan alhasil ya kecanduan lagi gitu ya. Terus yang kedua ada penyalahguna. Ini adalah orang yang pengguna narkotika tanpa hak melawan hukum juga. Dan ini ya, korban penyalahguna itu yang ketiga Sobat RT. Dan yang keempat adalah pasien, di mana dia memang dianjurkan ya, dan diperbolehkan karena resep dokter tersendiri gitu ya. Nah, untuk perbedaan sendiri Pak dengan pengedar narkotika ini yang agak berat nih ya. Karena pengedar itu kalau di masyarakat sering menyebut bandar ya, bandar narkoba gitu kan. Nah, pengedar itu adalah orang yang menjual ya. Pertama itu perbuatannya menjual, kemudian membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengedarkan, menyimpan, mengekspor dan mengimpor narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Artinya dalam peredaran narkotika itu dia tidak mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Dia bukan pedagang besar farmasi yang memang menurut undang-undang diperbolehkan untuk mengatur kesediaan narkotika. Jadi prinsipnya setiap orang yang perbuatannya itu adalah menjual, membeli, mengangkut, menyimpan, membawa, menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang dilakukan tanpa ada izin dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu adalah pengedar atau bandar. Nah, itu. Jadi jelas ya sahabat RTFM dimanapun berada, bedanya antara mana sebagai pengguna dan mana sebagai pengedar narkotika. Wah, gitu. Nih sahabat RT ya, ini perlu ditekankan nih kalau pengedar narkotika memang berat, apalagi tindak pidana dari hukumnya sendiri ya. Baik, nanti sahabat RT di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai hukumnya ya, pastinya mengenai hukum pengguna narkotika ataupun nanti pengedar narkotika juga ya. Nah, untuk sahabat RT sekali lagi yang ingin bergabung bersama Arjuna dan Bapak Sularko di sini, langsung aja bisa melalui WhatsApp ataupun SMS 088227800948 ya. Phone live-nya bisa di 491039. Jangan kemana-mana sahabat RT, kita jeda sejenak ya. Pastinya tetap di sini di Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Baik sahabat RT, masih mengudara di Jalan Gerlia Kuang Temanggung dan di frekuensi 94.8 FM Radio Temanggung Sahabat Siamo ya. Sahabat RT yang mungkin sahabat RT ingin melihat ya Arjuna dan Bapak Sularko seperti apa ya, bisa tonton aja channel YouTube dari Radio Temanggung FM ya. Di situ jangan lupa sahabat RT bisa di like, komen dan subscribe juga ya. Monggo sahabat RT, masih ada waktu ya setengah jam pastinya untuk menemani sahabat RT. Dan untuk sahabat RT yang ingin bergabung bisa WhatsApp ataupun SMS 088227 860 948 atau juga bisa telepon pastinya di 491039 ya. Sahabat RT bisa menanyakan berbagai pertanyaan mengenai serba-serbi tindak pidana narkotika ya. Nah, Bapak Sularko tadi kita sudah dijelaskan juga ya Bapak Sularko mengenai golongan, lalu tindak pidana narkotika itu seperti apa, dimensinya adalah ada pengguna narkotika sama pengedar narkotika. Dan sekarang kita di segmen ini akan membahas mengenai hukumnya sendiri Bapak ya. Dimulai dari pengguna narkotika sendiri Bapak. Terlebih dahulu ya. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu
pengguna itu dapat dilakukan rehabilitasi. Artinya masa pidananya itu tidak dijalani di lembaga pemasyarakatan atau tidak dijalani di penjara, tapi bisa dilakukan rehabilitasi. Namun untuk direhabilitasi itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ketika ditangkap itu dalam kondisi tertangkap tangan. Artinya tertangkap tangan itu kembali kita kepada aturan dalam KUHP. Tertangkap tangan itu adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau beberapa saat setelah melakukan tindak pidana, atau yang terakhir ditemukan adanya barang bukti. Nah, kalau pengguna itu berarti ketika tertangkap tangan, ketika dia ditangkap oleh penyidik Polri maupun oleh Badan Narkotika Nasional, itu dia sedang menggunakan narkotika, jadi sedang pakai. Atau beberapa saat setelah ditangkap, sebelum ditangkap dia sedang selesai pakai atau ditemukan bong. Bong itu adalah alat untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. Jadi syarat pertama, Mas Yuna. Jadi bisa pengguna tidak dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau penjara sepanjang memenuhi syarat tadi, 5 syarat yang saya jelaskan ini. Pertama, ketika saat ditangkap dia tertangkap tangan. Yang kedua, pada saat ditangkap itu ditemukan barang bukti hanya 1 kali pemakaian. Jadi kalau misalnya sabu ya sedikit yang sekali dipakai, bukan ketika ditangkap dia bawanya 2 kilo atau 3 kilo, itu pasti pengedar, ya kan. Barang buktinya adalah satu hari pakai. Yang ketiga, ada surat dari laboratorium itu berdasarkan permintaan penyidik, itu suratnya adalah positif, urinnya positif. Jadi bedanya antara pengedar dengan pengguna itu, kalau pengedar itu dia kadang tidak memakai. Jadi dia memang jualan saja, memang menjadi perantara peredaran gelap narkotika. Jadi urinnya kalau dites dia akan negatif. Tapi kalau pengguna, penyalahguna itu urinnya pasti positif. Jadi tadi tertangkap tangan, barang buktinya 1 hari pakai. Yang ketiga adalah urinnya adalah positif. Nah, yang keempat ini adalah tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Artinya dia ada juga soalnya seorang pengguna tapi juga pengedar juga. Nah, itu nggak bisa direhabilitasi. Yang bisa direhabilitasi itu hanyalah orang yang tidak terlibat dalam peredaran gelap. Dia memakai sebagai end user, memakai narkotika, membeli sabu itu sebagai pemakai terakhir yang tidak akan dia jual lagi kepada orang lain. Dia dapat direhabilitasi. Ya, yang dapat direhabilitasi. Dan yang terakhir adalah syaratnya harus ditunjuk di mana rehabilitasi itu dilakukan. Nah, bisa di rumah sakit ketergantungan obat, kemudian di rumah sakit jiwa di Indonesia, dan kebetulan di Temanggung ini, di RSUD Temanggung ini sebentar lagi akan ada 4 pusat rehabilitasi narkotika. Jadi kalau bagi orang-orang yang terkena narkotika sebagai pengguna itu bisa direhabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. Nah, bagaimana kalau orang sudah terlanjur menggunakan tapi tidak tertangkap? Nah, saya sarankan kepada sahabat RT atau teman-teman semuanya dimanapun berada, kalau misalnya teman-teman itu merasa ketergantungan narkotik atau ketergantungan psikotropika, kemudian tidak terungkap, sebaiknya segera melapor. Itu tidak akan dipidana. Bisa melapor di Badan Narkotika Nasional Kabupaten setempat, BNNK. BNNK itu kantor Jalan Jenderal Sudirman yang yang dulu bekas SMP 2 Temanggung. Nah, itu bagi orang yang ketergantungan narkotika, ketergantungan psikotropika itu bisa melapor. Itu tanpa melalui proses sidang, nanti dia akan dirujuk di tempat rehabilitasi. Sehingga kalau yang merasa ketergantungan seperti itu, jangan malah dia mencari narkotika di peredaran gelap. Itu pasti tidak akan terputus ya. Nanti kalau sudah terlanjur tertangkap, nanti malah jadi proses panjang karena harus menjalani persidangan. Tapi apabila ketergantungan dengan kesadaran diri sendiri, dia melapor bahwa Pak, saya ini ketergantungan nih, tolong minta direhabilitasi. Nah, itu bisa. Nah, nanti bisa menghubungi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, itu bisa melakukan permohonan untuk rehabilitasi. Nah, lama rehabilitasinya berapa? Lama rehabilitasinya itu antara 1 sampai 6 bulan, tergantung dari tingkat ketergantungan dia terhadap narkotik itu. Jadi bisa 1 sampai 6 bulan. Nanti dokter yang menentukan apakah dia cukup 3 bulan saja bersembuh atau 6 bulan. Itu adalah dimensi hukuman atau dimensi rehabilitasi bagi seorang pengguna. Namun apabila pengguna kemudian tidak memenuhi 5 syarat yang tadi saya sebutkan, itu akan dijatuhi pidana penjara. Nah, pidana penjaranya itu apabila dia pengguna untuk golongan 1 itu maksimal 4 tahun pidana penjaranya. Iya, 4 tahun. Kalau golongan 3 2 tahun. Golongan 2 2 tahun, jadi golongan 3 ada 1 tahun. Jadi berat
berat ringannya pidana untuk narkotika itu tergantung pada jenis narkotika golongan berapa yang dia pakai. Nah, golongan 1 paling tinggi. Dia pasal 127 undang-undang narkotika itu maksimal 4 tahun penjaranya. Tapi apabila memenuhi syarat 5 yang tadi saya sampaikan, itu dia tidak bisa dipenjara, dia harus dilakukan rehabilitasi. Artinya direhabilitasi paling lama 6 bulan gitu Mas Yuna. Berarti intinya di sini ya Sobat RT ya, mungkin ada orang ya yang dia itu adalah pengguna, tapi dia sadar bahwa dia pengen berubah lebih baik lagi, dan dia melapor aja Pak. Berarti di sini melapornya ke BNN dan dia akan tidak dipidana tapi akan direhabilitasi langsung tanpa sidang. Wah, tapi kalau ke gap gitu Pak. Kalau sudah kena gerbek ketangkap ya mau nggak mau harus menjalani proses hukum. Ada 2 kemungkinan, bisa dipenjara, bisa direhabilitasi. Tergantung apakah dia memenuhi 5 syarat tadi secara kumulatif atau tidak. Nah kalau tidak ya dia bisa kenai pidana penjara maksimal 4 tahun. 4 tahun. Gitu. Itu golongan pertama. Golongan 2 tahun, golongan 3 1 tahun. Oke, nah Sobat RT bisa dipahami ya sampai sini. Dan mungkin Bapak Larko bisa menjelaskan juga nih hukuman bagi pengedar narkoba ini sendiri ya. Narkoba itu tindak pidana narkotika itu adalah tindak pidana khusus yang merupakan transnational crime. Jadi kejahatan transnasional yang kejahatan lintas negara. Kalau teman-teman sahabat RTFM mendengar misal di berita misalnya ada dari negara satu ke negara lain, kemudian ketangkep di Bali, kemudian ketangkep sampai di Singapura, itu kan transnational crime, makanya hukumannya cukup berat. Jadi yang pertama itu adalah orang yang membawa, menyimpan dan menguasai. Nah ini ada 3 kategori ya, membawa, menyimpan, menguasai narkotika. Nah, golongan 1 itu ancaman pidananya itu paling ringan adalah 4 tahun, ya kan, 4 tahun. Paling berat sampai 15 dan 20 tahun. Itu membawa, menyimpan dan menguasai. Misalnya saya beli narkotika misalnya kan di suatu daerah misalnya. Terus saya misalnya di Magelang, saya bawa ke sini. Saya ketangkap di jalan misalnya di Pare ketangkap, saya membawa. Nah itu kalau golongan 1 itu ancamannya ada minimum khususnya, minimal 4 tahun. Paling lama bisa 15 sampai 20 tahun. Nah kalau yang saya bawa itu lebih dari 5 gram, itu ancamannya naik jadi 5 tahun minimal. Nah, ancamannya naik setahun minimum khususnya. Jadi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Nah itu kalau membawa, menyimpan, menguasai. Nah yang kedua adalah orang yang menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, kemudian ekspor dan impor. Ini hukumannya minimalnya 5 tahun, nah, maksimal bisa 20 tahun. Apabila itu yang dibawa banyak itu ukuran batas minimum 5 gram ya, di atas 5 gram itu minimal 6 tahun dan maksimum pidana mati. Jadi kalau sudah 5 gram itu bisa sudah terbuka kemungkinan bisa dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Nah itu adalah pidana penjaranya. Selain itu di dalam tindak pidana narkotika ini berlaku kumulasi atau gabungan. Selain di pidana penjara, orang yang bersangkutan itu bisa dipidana denda. Denda misalnya kalau 112 itu membawa, menyimpan, menguasai itu dendanya adalah minimal 1 miliar. Nah apabila denda ini tidak dibayar, itu diganti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ya kan misalnya ada tuh misalnya sudah ketangkep ternyata dia tidak mampu bayar denda, lah itu bisa diganti dengan pidana penjara. Nah pidana penjara ini maksimal 2 tahun. Jadi ini sistemnya adalah kumulatif dari tindak pidana itu, penjara dan denda. Nah, saya sampaikan juga di sini Mas Yuna dan sahabat RTFM, tindak pidana narkotika ini apabila ada barang bukti ditemukan yang berkaitan dengan itu. Misalnya saya bawa mobil nih ke Magelang ambil narkotik, itu mobilnya kan dirampas untuk negara, tidak bisa dikembalikan. Nah, itu semua barang bukti terkait dengan tindak pidana narkotika itu apabila mempunyai nilai ekonomis akan dirampas untuk negara. Tapi narkotika sendirinya nanti dimusnahkan gitu. Jadi itu memang sudah serius tindak pidananya, itu sudah serious crime dan transnational crime begitu. Oke, wah ini memang cukup serius banget ya Sobat RT, apalagi untuk pengedar narkotika ya. Untuk Sobat RT jangan sampai mendekati yang namanya narkotika ini ya Pak, karena memang membahayakan juga ini untuk diri sendiri. Bahkan kalau Sobat RT sudah ke pengedarnya, wah bahkan itu ancamannya sangat luar biasa, ngeri loh. Oke, Pak Larko, ini ada beberapa atensi dari Sobat RT ya. Kita langsung saja menuju atensi, dan ini ada Niken yang pertama Bapak J. Apa yang membedakan untuk rehabilitasi dan vonis penjara bagi pengguna? Lalu kerjasama yang dilakukan dengan pihak mana saja ya?
Seperti itu. Itu dari Niken di Temanggung Kota. Oke, mungkin Bapak Larko bisa menjabarkan. Oke, Mbak Niken di Temanggung. Dapat saya jelaskan begini. Kalau pidana penjara itu adalah bagi pengguna yang tidak memenuhi 5 syarat tadi. Tidak memenuhi syarat tertangkap tangan, tidak memenuhi syarat dia tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, urinnya apabila itu adalah negatif. Karena bisa juga pengguna negatif, Mas. Kalau misalnya kita pakai hari Senin misalnya kan, berapa hari kemudian 2 minggu 3 minggu ketangkap itu negatif. Itu akan dipidana penjara. Tapi apabila pengguna kemudian dia memenuhi syarat 5 yang sudah saya jelaskan tadi, itu nanti bisa dilakukan rehabilitasi. Tentunya dalam rehabilitasi itu pengadilan tidak memutuskan sendiri. Tentu ada kerjasama dengan tim hukum dan tim kesehatan. Nah, tim kesehatan itu akan memberikan rekomendasi dari dari dokter melihat apakah ini si pengguna ini bisa semua atau tidak direhabilitasi. Namanya tim medis. Nah, tim hukumnya menentukan apakah memenuhi syarat yang 5 tadi. Nah, itu adalah kerjasama dalam proses rehabilitasi antara tim hukum dan tim medis gitu. Oke, nah ini Pak Juna pengen tanya ya tentang suatu hal ini ya, kita mengada-ngada. Dan mungkin apabila dalam keluarga itu ada orang yang menyalahgunakan narkoba sendiri. Nah, tetapi anggota keluarga yang lain itu adalah menutupinya gitu ya. Nah, apakah ada undang-undang atau saksi yang mengatur tentang orang-orang yang melindungi pelaku penyalahgunaan narkotika? Menarik sekali pertanyaannya, Mas Juna. Saksi apa yang didapatkan oleh orang yang melindungi pelaku tersebut? Jadi dalam Undang-Undang Narkotika di Undang-Undang 35 2009 ini ada namanya kewajiban lapor. Apabila kita mengetahui seseorang, tidak harus keluarga, teman atau tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, itu bisa ada ancaman penjaranya, ada pidana penjaranya. Jadi misalnya saya tahu teman saya itu adalah pemakai atau penyalahguna atau pengedar, kemudian saya tidak lapor, kalau misalnya saya ketahuan, itu saya bisa diproses secara hukum pidana. Itu ada sanksinya. Jadi tindak pidana ini seperti ini. Kekhususan tindak pidana narkotika itu gitu. Jadi kita kalau misal tahu teman kita atau saudara kita menggunakan narkotika kemudian kita tidak melapor, kita bisa kena sanksi pidana. Itu diatur di pasal 139 Undang-Undang Narkotika. Tapi di situ untuk pelapor sendiri kan memang bahaya ya Pak kalau kita ngasih tahu gitu ya. Nah, apakah ada perlindungan khusus Bapak? Ada tentunya ketika hukum dalam undang-undang ini mewajibkan orang untuk melapor, itu identitasnya nggak boleh dibuka. Maka dalam sidang perkara narkotika ini pelapor tidak pernah diungkap siapa pelapornya. Nanti orang yang nangkap itu pasti penyidik Polri maupun penyidik BNN itu pasti akan bilang cuma dari laporan masyarakat, tapi masyarakat siapa ini yang wajib dilindungi gitu. Sebenarnya kanal laporan itu sudah banyak sih, tidak harus datang langsung ke BNN atau ke Polres, itu sudah ada kan. Kalau kita buka websitenya Badan Narkotika Nasional itu sudah ada kanal-kanal pengaduan melalui WhatsApp, melalui email dan sebagainya. Ya, itu identitasnya akan dilindungi begitu. Oke, berarti sudah jelas ya Sahabat RT, identitasnya akan dilindungi untuk Sahabat RT yang mungkin melapor gitu ya, yang melihat mungkin tetangga atau siapapun Sahabat RT bisa langsung saja melapor ya, karena itu untuk kebaikan kita bersama aja Pak. Oke, yang mana memang narkoba ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya aja Pak ya. Oke, lalu ada pula nih Bapak dari Ivan di Keranggan ini ya, izin bertanya Mas, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dari BNN Temanggung dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah, terutama di tingkat SMA, SMK, dan tindakan apa yang dilakukan bila diketahui ada siswa-siswi yang menggunakan narkotika? Terima kasih dari Ivan. Mas Ivan, terima kasih, pertanyaan menarik sekali. Jadi kebetulan saya ini selain hakim, saya juga penyuluh tetap dari BNN Kabupaten Temanggung. Itu saya sering. Ya, jadi kalau tindak pidana narkotika di Temanggung ini, dimensi tindak pidananya biasanya dari BNN itu yang memberikan penyuluhan saya. Jadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung ini sudah melakukan usaha-usaha bersifat preventif dan represif. Preventif itu pencegahan dini, mendeteksi melalui program-program penyuluhan. Jadi ada kelompok-kelompok yang dibina untuk melakukan penyuluhan, yaitu adalah Bersinar namanya. Ada dibentuk namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar itu artinya adalah desa yang bersih dari narkoba. Nah, itu dibentuk di satuan masyarakat terkecil, yaitu desa desa terkecil ya, ada kabupaten, kecamatan, kemudian desa. Nah, desa itu ada Desa Bersinar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung itu membuat Desa Bersinar, desa bersih dari narkoba. Nah, selanjutnya selain itu untuk di sekolah-sekolah juga BNNK itu telah melakukan penyuluhan kepada
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian kepada guru BK, bimbingan konseling, untuk mengenai bahayanya tindak pidana narkotika ini. Jadi itu adalah usaha-usaha bisa preventif. Artinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung telah melakukan usaha-usaha itu. Kemudian kepada si anak yang terkena narkotika, itu sebisa mungkin untuk tidak dikeluarkan. Karena dengan dia dikeluarkan dari sekolah, itu akan menimbulkan suatu efek stigma negatif mengenai pendidikan dia. Anak yang menggunakan narkotika, menyalahgunakan narkotika, itu harusnya kita rangkul, kita rehabilitasi, kita obati supaya dia sembuh. Karena bagaimanapun juga dia korban. Kalau misalnya saya sekolah di SMP, SMA tertentu, kemudian saya dikeluarkan karena kita menggunakan narkotika, kemudian saya pindah ke tempat lain gitu kan, nanti catatan itu kan akan selalu buruk. Itu ya mohon maaf, itu besarnya malah bisa jadi pengedar karena itu sudah di labeling kan, di stigma, di stigma bahwa ini anak dulu pamakai nih gitu. Nah itu nanti akan terstigma bahwa dia sampai besar dia akan tidak mendapatkan pendidikan wajib belajar kan, wajib belajar 12 tahun. Makanya sebisa mungkin sekolah itu untuk tidak mengeluarkan, itu pertama. Kemarin sudah kita beri sosialisasi beberapa minggu lalu, tempatnya di Jambu Kluduk di Jalan Paraan itu, satu tidak boleh dikeluarkan sebisa mungkin, itu harus dibina, kemudian direhabilitasi yang saya sampaikan tadi, diobati, dititipkan di rumah sakit umum daerah yang akan mempunyai tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba itu. Jadi kebijakan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung khususnya, satu telah melakukan penyuluhan, yang kedua proaktif ya, melakukan penyuluhan masuk ke sekolah untuk memberitahukan bahaya narkotika tersebut. Itu. Oke, ini merupakan usaha preventif ya, dan represif. Represif ya, yang pastinya dari Pengadilan Negeri juga Temanggung ya, Sobat RT, di mana memang ini mungkin peran dari guru-guru juga ya sangat penting ya Pak Larko, yang pastinya untuk merangkul, membina, membimbing gitu ya anak-anak biar tidak terjerumus juga. Mungkin yang sudah terlanjur bisa dirangkul agar dia tidak makin jadi-jadi gitu ya Pak ya. Oke, ada juga nih dari Ani, Bapak yang sudah bergabung, mau tanya apakah ada peraturan atau pemeriksaan di marketplace terkait dengan narkotika, karena saya pernah melihat masih ada marketplace yang menjual obat yang tidak seharusnya bisa dibeli sembarangan. Terima kasih. Iya, ini Mbak Ani, ini pertanyaan benar sekali. Jadi dari 20% perkara yang saya tangani itu membelinya lewat marketplace. Ya saya sebut marketplace-nya banyak lah, yang hijau-hijau itu ada, yang itu ada itu. Itu memang, jadi orang Temanggung itu, tapi ini bukan narkotika, tapi kita lebih ke obat terlarang ya, seperti saya sebutkan tadi, misalnya obat Parkinson tadi, double L, Zenith, itu belinya di marketplace. Pil-pil ya berarti Bapak. Iya, kalau Mbak Ani melihat itu memang benar sekali. Jadi hampir semua terdakwa saya periksa, dia belinya itu lewat marketplace, kemudian dikirim melalui online ke Temanggung, melalui ekspedisi kurir begitu ya. Nah, sebenarnya ini undang-undang di Indonesia itu belum menjangkau sampai sejauh itu. Jadi itu kan misalnya marketplace, misalnya jualan pakai toko X misalnya kan, di pakai toko X. Kemudian ketika sudah diblokir, kemudian dia tidak bisa jual, dia akan berubah menjadi toko Y dengan barang dagangan yang sama. Jadi yang saya sarankan sekarang pengawasannya ada pada kita saja. Jadi kalau undang-undang belum bisa menjangkau untuk memblokir marketplace yang jualan obat-obat terlarang, kita yang membentengi diri supaya kita tidak membeli itu. Toh kalau itu tidak dicari, tidak di-search, tidak dicari di kolom pencarian, nggak akan keluar kok itu kok. Tapi memang Mbak Ani benar sekali kalau masih melihat itu memang banyak. Jadi seperti obat-obat psikotropika, kemudian obat-obat terlarang masuk daftar G itu memang masih bisa, saya bilang masih bisa ya, masih bisa dibeli di marketplace gitu. Oke, nah untuk Mbak Ani bisa dipahami ya, yang pastinya kita juga harus melek tentang penjualan tersebut gitu ya, karena memang sangat riskan ya, dan pastinya sangat dampaknya buruk sekali untuk kita sendiri gitu ya. Oke, Bapak Sularko, ini ada lagi ya dari Tarjo ya. Bagaimana kasus narkotika di Temanggung sendiri gitu. Lalu inovasi selain bersinar, apalagi Bapak, yang pasti kita sangat prihatin dengan narkotika ini apabila tersebar di Temanggung gitu. Ya. Satu, di Temanggung ini saya dapat asumsikan begini, kalau 1 tahun perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Temanggung ini adalah 300 perkara, 50%-nya dapat saya katakan adalah tindak pidana narkotika. Artinya kita Pengadilan Negeri Temanggung dalam 1 tahun, taruh kata tahun 2021, itu menghukum antara
100 sampai 150 orang yang terlibat dengan tindak pidana narkotika. Itu yang pertama. Kalau kemudian kemarin COVID-19 kemudian perkara menurun, ya mungkin separuhnya 75. Kalau dicek di lembaga pemasyarakatan di lapas depan Masjid Agung itu hampir 50% yang berada di situ itu adalah warga binaan yang melakukan tindak pidana narkotika. Artinya cukup signifikan tindak pidana narkotika di Temanggung ini. Selain Desa Bersinar tadi, bersih dari narkotika yang telah digagas oleh BNN, itu juga ada P4G, dan itu adalah semacam forum komunikasi antara kejaksaan, pengadilan, BNN dan Pemda Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan narkotika ini. Jadi kita akan membuat program-program yang lebih ke arah preventif, artinya arah pencegahan. Seperti tadi masuk sekolah, kemudian membuat Desa Bersinar, kemudian melakukan penyuluhan kepada kelompok komunitas Temanggung atau kelompok-kelompok belajar di Temanggung untuk mendapatkan sosialisasi pencegahan narkotika ini, begitu. Oke, nah terima kasih untuk Pak Sularko. Ini mepet sekali waktunya untuk kita menemani sahabat RT. Mungkin kita sudah dikasih tahu ini daging semua isinya Bapak mengenai tindak pidana narkotika, yang mana tema kali ini kita angkat di episode hari ini ya sahabat RT Dialog Siang. Mungkin Bapak Larko sebelum kita closing, apakah ada himbauan untuk sahabat RT yang ada di rumah? Kepada sahabat RT FM dimanapun berada, saya ingin sedikit menghimbau berdasarkan pengalaman saya menjadi hakim, pengalaman saya bekerja sama dengan BNN dalam penyuluhan dan lain sebagainya, bahwa menggunakan narkotika, obat-obat terlarang maupun psikotropika itu ujungnya cuma ada 3. Satu adalah masuk penjara, ya kan? 2 berujung pada kematian, ketiga adalah berujung akan direhabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat. Jadi sahabat RTFM dimanapun berada dan teman-teman dimanapun berada, sebisa mungkin tolong bentengi diri masing-masing untuk jauh dari yang namanya narkotika, psikotropika, obat-obat terlarang. Meskipun lihat di marketplace pun ada, sebisa mungkin jangan membeli, apalagi mencoba. Biasanya pertama kali itu dia pengen tahu, iseng, beli dulu dikit lah 100.000 gitu kan, dikirim ternyata belum ketahuan, ini dipakai nanti ketergantungan. Itu yakinlah pasti ketergantungan, tidak usah dicoba-coba, itu pasti belum ketergantungan. Dan banyaklah melakukan hal-hal kegiatan yang bisa positif. Jadi banyak bergabung komunitas, bergabung dengan teman-teman yang positif gitu. Karena kalau kita penyendiri, kemudian sering sendiri gitu, kemungkinan besar kita untuk mencoba itu besar. Jadi sekuat apapun kami dari tim dari Pengadilan di Temanggung, kemudian dari Badan Narkotika Nasional melakukan penyuluhan, pencegahan, tapi itu kembali berpulang kepada diri masing-masing. Tolong bentengi diri sendiri, bentengi keluarga, bentengi teman-teman sekitar, dan bentengi komunitas Anda untuk say no to drugs. Mungkin itu, Mas. Closing dari kami. Iya, terima kasih untuk Pak Sularko sudah hadir di RTFM ya 94.8 FM. Itu sahabat RT, untuk sahabat RT harus mungkin harus ada dalam diri kita ya untuk say no to drugs sendiri gitu ya. Sahabat RT bisa membentengi diri kalian sendiri agar terhindar dari narkoba sendiri ya sahabat RT ya. Kalau kita terjerumus tadi ada 3 aja Pak, masuk penjara, lalu kematian dan rehabilitasi. Cuma itu bilang nggak ada yang lain. Suatu saat pasti akan terungkap. Nah sahabat RT, moga bisa jauhi narkoba ya pastinya, dan mari basmi bersama-sama narkoba sampai ke akar-akarnya sahabat RT ya, dari diri kita sendiri ya yang pastinya. Baik, terima kasih sahabat RT sudah dengerin RTFM dan melihat pastinya di channel YouTube Radio Temanggung FM. Sahabat RT jangan kemana-mana, pokoknya tetap bersama kami di 94.8 FM karena banyak informasi, banyak acara yang sangat menarik untuk sahabat RT simak ya. Dan untuk sahabat RT, terima kasih sekali lagi Pak Sularko sudah hadir, dan ketemu lagi sampai besok ya Pak. Selamat siang sahabat RT, Juna pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan untuk sahabat RT ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang.